Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain rumah lahan 4,5 x 11 meter dengan 3 kamar dan rooftop garden ini. Desain masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Probo Indarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Wah, benar sekali ya teman-teman. Untuk rumah-rumah sekarang ini, sepertinya ukurannya banyak yang makin kecil ya, karena lahan di perkotaan juga makin susah dan harga membangun juga makin tinggi. Selain itu, lahan di pinggiran pun juga mulai dengan kafling yang ukuran lebih kecil. Sehingga untuk ukuran rumah, ukuran 4,5 x 11 meter seperti ini juga makin banyak ya teman-teman. Tapi pada desain rumah ini kita bisa bikin sampai 3 kamar. Dengan bentukan yang sangat simpel seperti ini, sehingga nggak butuh terlalu banyak ornamen ataupun hiasan yang bisa menambahkan lagi biaya membangun. Dan kesannya juga sesuai buat teman-teman yang hidup di kota besar, karena sesuai buat gaya anak muda yang sekarang. Apalagi dengan rooftopnya yang bikin desain ini makin spesial. Untuk mengawali, kita bahas dulu ya denah lantai satunya. Dengan ukuran yang terbatas, tentunya kita maksimalkan aja di bagian depan dengan carport. Masuk kita ke dalam ruang keluarga yang juga berfungsi jadi ruang tamu. Kemudian ruang makan dan dapur yang bercampur ya. Dengan kamar mandi yang letaknya di bawah tangga. Dan juga masih ada taman belakang supaya lebih segar aja udara di sini ya guys. Untuk lantai 2, di sini kita lihat ada kamar-kamar. Yang di depan ada kamar tidur utama, meskipun tanpa kamar mandi dalam, tapi ukurannya juga sudah bagus ya teman-teman, dengan lebarnya yang 4,5. Kemudian ada kamar mandi bersama, dilanjutkan dengan kamar tidur anak yang kedua. Dan ada juga tangga, baik yang ke bawah maupun yang ke atas. Kita lanjut lagi ke lantai 3. Di sini sudah kelihatan ya fitur yang cukup menarik, yaitu rooftop garden. Buat teman-teman yang ingin merasakan kesegaran udara di sore hari, bisa sambil menikmati awan-awan. Dan ada juga tempat cuci dan jemuran, kemudian kamar mandi. Dilanjutkan dengan kamar tidur anak yang di lantai 3. Nah, kira-kira seperti apa sih material yang dipakai buat fasad depannya? Coba kita lihat di fasad depan ini, di bagian pagar ada portal yang sebenarnya dibuat dari beton, tapi dia dicat warna gelap sesuai dengan warna besi untuk pagarnya. Teman-teman di sini juga pakai perforated metal untuk pagarnya. Di bagian atasnya bisa memakai polikarbonat atau kaca. Kemudian ada kesan garis-garis juga yang dibuat dari WPC atau permainan garis-garis semen. Untuk kusen-kusen saya sarankan dibuat dari perpaduan aluminium dan mungkin kayu untuk bagian pintunya. Kemudian di bagian atas di sini kesannya ada balkon, tapi ini cuma pot tanaman aja. Kemudian ada kisi-kisi di bagian atas jendela dan kita ulang lagi garis-garisnya di bagian depan lantai 2 ini. Dan di lantai 3 ada bagian rooftopnya. Nah, sekarang kita jalan di bagian depannya sambil melihat-lihat ke arah rumah seperti ini ya. Strukturnya tinggi menjulang. Seperti ini suasana di depan carport, dan sekarang kita masuk ke dalam area carport. Lantai carportnya bisa dipakai dari keramik motif batu aja. Dan area ini kalau pas masih kosong juga bisa dipakai teman-teman ya buat acara gitu, misalnya ada arisan dan sebagainya. Kalau mau meletakkan, ada penyimpanan di sini, bisa ditempel pada dinding untuk menyimpan sepatu atau menyimpan peralatan kebersihan.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Di sini ruang tamu dan ruang keluarga sekaligus dengan televisi yang menempel pada kisi-kisi sekaligus sebagai railing tangganya. Dengan ada penyimpanan di bawah tangga juga ya guys. Dan seperti ini suasana ruang keluarganya. Ada satu sofa dan meja kecil. Dan bisa melihat ke arah ruang makan dan juga dapurnya. Untuk pintu kamar mandi juga terlihat dari sini memakai pintu kamuflase. Di sini untuk dapurnya bentuknya L dengan sebuah sink dan kompor yang dilengkapi dengan jendela ke arah taman belakang. Dari area meja makan ini kita lihat ke arah kamar mandi. Dalam kamar mandi ada sebuah kloset dan juga shower, serta ada jendela yang mengarah ke taman belakang dengan kaca buram ya teman-teman, jadi tidak terlihat dari area dapur. Sekarang kita lihat kembali suasana ruang keluarganya. Dari ruang keluarganya kita naik tangga. Dari area tangga kita masuk ke dalam kamar tidur anak yang di lantai 2. Nah, di sini ada sebuah tempat tidur dan lemari di belakangnya serta sebuah meja belajar. Keluar lagi kita pada bagian sebelah kiri ada kamar mandi yang di sini saya gambarkan dengan keramik warna hijau dengan kesan yang cukup estetis. Kemudian kita lanjutkan ke kamar tidur utama di bagian depan. Di sini ada jendela-jendela besar yang mengarah ke depan. Plafonnya juga dihiasi dengan lampu-lampu yang terlihat indah. Kemudian tempat tidur dan semuanya dengan skala ukuran yang sangat memadai. Bisa juga diletakkan sebuah televisi dan wardrobe pada sisi lainnya. Kita lanjutkan lagi keluar melalui tangga untuk menuju ke lantai 3. Di lantai 3 ini ada satu kamar tidur anak laki-laki yang meskipun ukurannya agak kecil karena keterbatasan memang, tapi dirancang dengan cukup maksimal. Untuk railing tangga di lantai 3 ini cukup dengan besi holo dan kawat ram ya teman-teman. Kita maju lagi ke depan, di sini ada kamar mandi yang di lantai 3. Kelengkapannya berupa sebuah kloset dan shower. Dari area lantai 3 ini menuju ke depan ada sebuah rooftop garden ya teman-teman. Ini kategorinya masih roof garden karena memang berada di atas atap ya. Di sini kita bisa membuat kursi bentuk L dari beton dan menggelar rumput sintetis. Kemudian di sampingnya ada area buat tempat cuci dan jemuran. Seperti ini ya denah rumah lantai 1. Kemudian denah rumah lantai 2 dan juga denah rumah lantai 3. Bagian atas rumah sebagian didak dan bisa meletakkan tandon di bagian depannya. Simak juga desain kami yang lebar 4,5 ini ya. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini
ini untuk referensi saat membangun. Silahkan hubungi WhatsApp dan subscribe ya untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel Purba